Jangan maling ya kawan-kawan, malu. Bikin malu doang. Lu nyuri nggak seberapa, rasa malunya luar biasa. Orang yang lu bawa kesian, malu ya. Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga? Waduh, lu lihat ekspresi mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya kaget banget tuh kayak. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Hai, selamat datang di apa tuh? Tiba-tiba ada sesuatu dari langit nih. Duit apa? Doa gue terkabulkan, ada duit dari langit. Sorry. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak, akan ada perkara-perkara sekelewatan yang juga gue yakin lu temukan di internet. Jadi mari kita cari tahu dan tertawakan bersama-sama. Seperti contohnya ini. Beberapa hari lalu keluar sebuah video. Videonya ngasih lihat tentang JPO yang tidak safety seperti Benteng Takeshi. Lokasinya ada di dekat SPBU Vivo dan Mogot. Videonya sendiri sebenarnya ruame, ruame banget. Karena apa ya? Karena menyedihkan. Oh iya bu, lu bayangin ibu-ibu men lewat ke sini. Dan perkaranya pun jadi pertanyaan. Maksudnya pertama, kenapa jembatan penyeberangan orang seperti ini? Kedua, apakah emang gak ada yang memonitoring? Apakah gak ada CCTV? Gue gak tahu. Ada CCTV gak ya? Ketiga, ini dari kapan sampai kapan? Dinaikin di Instagram oleh akun Ijoel. Kemudian setelah perkaranya rame, akhirnya keluar video dibenerinnya. Ketika keluar video yang lagi dibenerinnya, muncul juga beritanya. Beritanya adalah ternyata hilangnya itu karena digondol maling. Emang maling anjing. Malingnya bawa alat las juga. Ya. Hidup kok kagak tenang banget di mana-mana ya. Bordes namanya, bordes aluminium tangganya dicuri. Lubang besar terlihat di jalur naik turun JPO membahayakan pejalan kaki. Terlebih karena minimnya pencahayaan. Oh iya, kalau malam-malam gimana tuh? Bolong hampir di seluruh bagian. Diperbaiki berulang kali, dilas mati tapi tetap dicolong. Pedagang pernah pergoki, pelaku lari nggak kekejar. Emang maling. Elah. Malingnya diapain ya? Apa ditangkap, dipukulin? Ya, kekerasan tidak baik. Tapi kayaknya enak dipukulin. Badannya ditaruh di tangga gitu biar kayak diinjek-injek orang lewat. Mampus. Aneh aja loh yang dimaling, heran banget gue. Warga berharap pelaku bisa segera ditangkap agar kejadian serupa tak terulang. Gue yakin malingnya tuh baca berita ini dah terus kayak, ya ketahuan kita bro, cari tempat lain gitu. Polisi kerjaannya ngapain ya? Jakarta loh pusat ya. Gue yakin nantinya akan dipasang CCTV, yakin gue. Dan kawan-kawan, kalau misalkan kamu menemukan tiba-tiba ada orang berusaha mencopot injekan yang ada di JPO, lu copot aja palanya, kayak biar nggak bisa ngapa gitu. Aneh banget. Oke, terus ini, ngomongin tentang maling. Men, ada sebuah video maling ketangkep dan ini video canggung banget men, sumpah. Ceritanya sederhana, semuanya sederhana. Jadi ada orang masuk ke dalam minimarket, yang ceweknya milih belanjaan, yang cowoknya masuk ke bagian loker karyawan, kemudian mencuri uang yang ada di loker karyawan tersebut. Videonya 1 menit. Ini maling kan? Ini ngambil uang, jelas di CCTV. Ngambil uang dari saya sama dia, jelas dari CCTV di sini. Dia diomelin senyum-senyum doang. Kenapa senyum-senyum?
Kenapa happy banget mukanya kayak kagak ada merasa bersalah? Dia kan datang bawa sama cewek. Gue nggak tahu, sekali lagi gue nggak tahu ini pacar, istri atau siapa atau keluarga mungkin gue nggak tahu. Cuman malu banget bro, gue yakin. Ih, sumpah. Ih, sumpah. Aku ada handphone aku. Ih, sumpah. HP-nya tuh kayaknya tasnya di ini deh, disita nih. Handphone aku yang pink. Yang ini? Ya. Ini gimana kayak gini? Aku nggak mau kayak gini. Ya benar tapi. Kamu ngapain kayak gitu? Lo bikin malu, astagfirullah. Bikin malu, astagfirullah. Ih. Enggak tahu ini jumlahnya, belum tahu. Oh, masih Lagi gitu. ngecek ini. Astagfirullah. So kakak jujur itu uangnya berapa? Mana uangnya? Mana? Keluarin uangnya. Ih, malu sekali aku. Dimasukin kan celana itu? Berapa itu? Sampai amplop-amplop loh kak ini. Ya Allah. Dan ngambilnya tuh dia yang kayak, gue nggak tahu ini duit berapa banyak ya, maksudnya tidak dijelaskan. Tapi ini gocengan. Ini uang aku. Ini uang aku? Maaf. Ini uang aku jelas. Iya yang maksudnya. Mungkin ya Ada lagi? udah nggak ada lagi Kak. Boleh dicek dulu. Ada artikel pasangan modis curi di minimarket. Ya Allah. Aksi terekam CCTV dan viral. Ya Allah. Malu banget. Bagaimana perasaan lu, ciwi-ciwi, kalau misalkan ini adalah pacar lu ke Indomaret? Gue juga nggak tahu nyari apa sih di Indomaret. Tapi kata gue ke kafe bang. Mungkin Indomaret date, gue nggak tahu. Tiba-tiba lakinya lu nyolong. Ya, nih lu masih mau dianterin pulang nggak? Apa lu order Gojek sendiri karena malu? Malu-maluin banget bro. Di Bandung infonya sih iya. Anjing banget. Mohon maaf, apakah tidak ada kasir lain atau warga sekitar yang berusaha membimbing dia ke jalan yang sepi lalu menganiaya secara Astagfirullah. Yang ngeselin tuh senyum-senyumnya itu loh. Ini jaket merek apa ya? Gue penasaran dah. Gue jadi pengen tahu, maksudnya barang-barang dia mahal apa enggak. Jaket lumayan lah, jaketnya 150-an. Oh enggak deh, 200-an jaketnya. Dobujek gelo. Gue juga nggak tahu kenapa gue nyari ini ya, tapi kayak gue penasaran aja maksudnya. Gue kira dia tipikal anak skena yang kayak bajunya mahal apa segala macam, tapi kok maling kayak. Apakah itu dia mengikuti intrusive thought-nya dia atau gimana? Tapi kayak ya Allah. Oh, ya udahlah, jangan malingnya kawan-kawan. Malu. Bikin malu doang. Lu nyuri nggak seberapa, rasa malunya luar biasa. Orang yang lu bawa kesian, malu ya. Jadi apa bangsa ini? Maling senyum lagi. Gue kalau jadi ceweknya balik, gue siapapun kayak balik naik Gojek bikin statusnya lanangan gatel. Oke. Oh ini. Jadi kita ada di sebuah perdebatan yang cukup sering terjadi sebenarnya ya. Perkara wakil rakyat yang sepertinya tuh ada aja kelakuannya gitu. Ada sebuah perkara datangnya di sosial media, rame banget lah pokoknya. Ada dugaan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama MZ mendorong dan mencekik pramugari karena tidak bersedia kopernya diletakkan di belakang. Sangat tidak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat dan memang ibu ini sangat arogan. Ada videonya. Kau yang memperlambat. Awas kau, aku kan mau duduk. Udah selesai, kau yang memperpanjang. Weh, tangan, weh, main tangan, weh. Makasih ya. Ini yang memperlambat loh. Ini ada penumpang mental sama pramugari. Ada mau terekam ya, Bang. Ini harus diturunin, Bang. Oh, ada orang lain yang minta ini diturunin. Iya, Bang. Ini harus diturunin, Bang. Bantu dulu, Bang. Ini ada penumpang main tangan, Bang. Direkam. Itu bagi pramugari. Itu betul, Bang. Kelakuannya adalah seperti yang lu lihat tadi. Cuman klarifikasinya itu ada perbedaan, ada
dari sisi kiri dan kanan, dari sisi pramugari maskapai dan si ibu anggota DPRD ini, penjelasannya tuh beda. Jadi gini, kejadian sendiri hari Minggu lalu, tanggal 13 April di penerbangan Wings Air Gunung Sitoli, Medan, ke Kuala Namu ya maksudnya. Namanya Megawati Zebua membawa koper yang telah diberi label bagasi ke dalam kabin. Terus dari pemberitaannya adalah sesuai prosedur keselamatan, pramugari mengarahkan agar koper tersebut dimasukkan ke bagasi kargo. Namun Megawati menolak dan berusaha melepas label bagasi tersebut. Ketika pramugari mencoba menjelaskan, Megawati diduga melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap pramugari tersebut. Nah, mohon diingat ini adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tidak boleh dong kita seenaknya. Ada marwah yang harus dijaga. Asal lu tahu ya, pejabat-pejabat itu mereka tuh kayak punya perjanjian, apa sebutannya? Pokoknya punya aturan untuk tidak boleh merendahkan jabatannya, membuat rendah jabatannya, perlakuannya harus baik di masyarakat dan segala macam, karena nama pejabat akan jelek gitu-gitu. Tapi ini seenaknya sekali, kenapa ibu marah-marah? Masalahnya menurut klarifikasinya dia, jadi kan tadi lu udah denger ya, dari maskapainya bilang kalau Doski ini batu, harusnya masuk bagasi dibawa ke kabin. Menurut Megawati ini, ia mengklaim hanya meminta pramugari untuk bergeser agar penumpang lain bisa masuk ke dalam kabin. Nah, yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali, Pak. Tidak pernah saya mau mencekik orang. Saya hanya menyuruh pramugarinya untuk bergeser supaya penumpang yang lain bisa masuk pada saat itu. Jadi inilah ya media sosial juga. Tapi kabar terakhirnya Doski dilaporin sama pihak maskapai, dan pihak maskapainya akan mendampingi pramugarinya untuk membuat laporan di kepolisian. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Ibu kenapa marah-marah di pesawat? Ada banget. Tahu ya? Maksudnya gini, kalau misalkan lu mau ngebantuin orang, ya ngomong aja sama pramugari, nanti dibantu, karena itu memang tugasnya pramugari. Maksudnya, ya lu ada di pesawat, lu ngikut aturan yang punya pesawat, yang ngurusin pesawat, dan tiba-tiba punya aturan sendiri gitu. Maksudnya, aneh banget. Orang-orang tua ini. Begitu. Wah, enggak, maaf. Ya, lanjut. Perkara lain. Ini perkara ada beberapa titik yang harus gua cut ya. Kayak, jadi kan dia ditabok, terus habis ditabok dibanting. Jadi ada video ini. Videonya harus gue edit dulu biar kagak diunduhin YouTube. Oh, dan tolong tenang. Dalam video ini bukan seorang wanita. Dia adalah seorang laki-laki yang masuk ke dalam syaf wanita dan mengenakan kerudung, mengenakan mukena. Entah apa alasannya, akan kita cari tahu pelan-pelan ya. Tapi keramaian sendiri terjadi tanggal 14 April. Kejadian sendiri terjadi di Masjid Hubul Watan Islamic Center, Mataram, NTB, Nusa Tenggara Barat. Seorang pria viral karena menyamar menjadi wanita dan ikut sholat berjamaah di sana. Masya Allah, dia adalah Farhan Rifki, berusia 28 tahun, warga Sekarbela, Kota Mataram, yang mana adalah seorang mahasiswa di UNRAM, Fakultas Pertanian. Masih ngampus. Nih, yang jadi problem adalah, kan gue cari tahu ya, maksudnya alasan dia apa, kenapa masuk ke saf perempuan tersebut, yang mana tentu tidak boleh ya kawan-kawan ya. Kita ke penangkapannya. Jadi intinya tuh terungkap karena Satpam melakukan patroli keliling area masjid. Saat itu ia mencurigai gerak-gerik pria asal Puyung tersebut. Aksi penyamaran terungkap setelah beberapa jemaah wanita dan saksi merasa curiga terhadap gerak-gerik dan postur tubuhnya karena kelihatan kayak laki-laki banget. Terduga saat itu mengenakan mukena putih, kemudian menggunakan masker putih. Kemudian ditangkap, dan setelah ditangkap dibawa ke UPDT Islamic Center. Pihak pengamanan pun menghubungi Babin Kamtipnas. Di hadapan kepolisian, Farhan mengaku mendengar bisikan goib agar melaksanakan ibadah di tempat sholat wanita.
Ia telah mengenakan mukena dari kampus dan menuju masjid dengan mengendarai sepeda motor. Aksinya terekam kamera CCTV dan diserahkan ke pihak berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi sempat ada keluar dengan omongan kayak gini. Ada dugaan pelaku mengalami gangguan kejiwaan dan tengah dalam penanganan medis. Yo. Kemudian banyak artikel-artikel lain yang bersebaran ya. Ini perkara ada cowok makin mau kena masuk ke syaf cewek. Jadi panjang banget karena keluar berita-berita yang kayak terungkap sosok pria nyamar jadi wanita. Farhan Rifki stres gagal jadi dewan. Nah, kenapa jadi dewan? Jadi pria tersebut melakukan hal tersebut atas dasar petunjuk dari mimpinya. Dari pagi yang bersangkutan meniatkan itu mengambil dari rumah dan membawanya memasukkan ke tas. Apa mau kena? Mimpi ini yang dalam pandangannya terasa seperti suatu perintah membuat Farhan merasa terdorong untuk melaksanakan aksi yang mimpi apa? Sayangnya mimpi tersebut tidak hanya memicu kebingungannya namun juga memperlihatkan dampak psikologis yang lebih dalam. Berdasarkan penuturan kerabatnya, Farhan sudah lama mengalami gangguan kejiwaan sejak kegagalannya dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Sempat nyalek. Ya emang stres sejak dia nyalon dulu. Dulu bukan yang kemarin 4 tahun yang lalu 2019. Dia hanya dapat suara berapa ratus aja. Meski telah menghabiskan banyak biaya untuk kampanye, Farhan hanya memperoleh ratusan suara yang akhirnya berdampak pada kondisi mental. Iya. Doski dalam kondisi stres dan depresi juga sempat membuat dirinya merasa lebih nyaman dengan berperilaku sebagai perempuan. Iya. Sejak saat itu Farhan menunjukkan perilaku yang tidak biasa seperti berbicara seolah dirinya adalah anggota dewan yang sedang memimpin rapat. Oh alah. Yang jadi problem tuh ini tempat sholat men. Masa di tempat sholat cewek gak bisa ngerasa aman? Aneh banget dengernya. Oh lagi dicari tahu takutnya memang ada gangguan yang gimana-gimana. Nanti kalau ada update-nya gue kasih tahu deh. Soalnya ada yang bilang juga kalau emang dia tuh dirundung sama teman-temannya disuruh pakai mukena apa segala macam gitu. Nggak tahu pasti. Ntar kalau ada kelanjutannya gue kasih tahu. Cuman hati-hati aja kawan ya. Ini kita nggak sekali 2 kali loh denger berita kayak gini. Buset dah. Props untuk security-nya yang bisa mengamankan dengan baik. Keren banget. Oke. Nah ngomongin tentang tindak kejahatan guys. Ini sebenarnya berita udah hampir 1 minggu. Tapi kok masih seperti mendebarkan ya untuk dibahas. Gini, ada sebuah berita. Beritanya cukup wah waktu itu karena warga Cikedung, Indramayu, demo di depan Polsek Cikedung tuntut keadilan atas kasus pencurian. Oke. Kenapa tuntut keadilan kalimatnya? Karena ada sebuah kasus pencurian yang terjadi. Di hari Senin tanggal 7 April, ada seorang pria berinisial S, 27 tahun, tertangkap basah oleh warga saat mencoba masuk ke rumah warga di salah satu desa tersebut. Warga kemudian menyerahkan S ke Polsek Cikedung, namun dilepaskan oleh pihak kepolisian. Ada orang maling ditangkap. Gue gak tahu dipukulin dulu atau enggak sih. Tapi kayak dibawa kantor polisi. Nih pak, tangkap. Sama polisinya, kemudian dilepaskan. Muncullah demo. Orang marah. Tugas polisi itu menangkap maling, bukan melindungi maling. Polisi Indonesia jangan seperti polisi India. Oh rame, videonya banyak lu temukan. Nih. Kejadian penangkapannya tanggal 7. Unjuk rasanya tanggal 9. Rame banget. Pihak kepolisian turun. Sampai akhirnya keluar klarifikasi ini. Yang diduga pelaku saya amankan di sini dan saya bobol. Cuman sampai sore hari sampai maghrib tidak ada yang mau bikin laporan. Rame banget. Orang ini guys. Saya menjawab dengan tenang.
karena tidak ada maksud apa-apa. Saya Tenang lah, udah dikasih mah. Weh, santai Bu, Iya. santai Bu. Bohong, bohong. Enggak, ini masih demo lah. Intinya menurut pihak kepolisian kenapa dilepaskan waktu itu karena korban tidak bersedia atau belum ada yang membuat laporan ke kepolisian atas kasus pencurian. Mungkin kawan-kawan yang mengerti hukum bisa kasih tahu gua. Tapi ya karena tidak ada laporan tersebut, orang yang diduga maling itu dilepaskan dengan status wajib lapor. Kalimatnya demikian. Dan jadi pertanyaan dong, susah-susah ditangkap warga, maling malah dilepaskan. Nah gitu, susah dong. Keinginan warga adalah aparat penegak hukum bertindak tegas. Ketika memang ada masyarakat yang bersalah, ketika sampai di kepolisian harusnya diproses hukum, jangan dimediasi. Wah gitu-gitu kan. Pelapornya menyatakan memang tidak ingin melaporkan atau menempuh jalur hukum katanya. Meski begitu, pihak kepolisian berjanji akan tetap mengejar dan menangkap kembali pelaku. Kenapa? Karena udah dilepasin. Nah setelah aksi-aksi demo ini, kan demonya tanggal 9 ya. Tanggal 10-nya Polres Indramayu kembali menangkap S pada hari Kamis pagi sekitar jam 7 di jalur Pantura Tulungagung, di mana si maling ini bersama istrinya berusaha melarikan diri ke Jakarta setelah mengetahui kegaduhan yang terjadi, setelah mengetahui perkara demo-demo yang dimaksud. Ya. Jadi dia kabur. Ya Allah. Berusaha melarikan diri menuju Jakarta bersama sang istri setelah menyadari kegaduhan yang terjadi. Ya. Setelah akhirnya ditangkap lagi, ketahuanlah kalau memang dia sudah beraksi sejak 2024. Nah, saat diperlihatkan ke publik, S tampak mengenakan pakaian tahanan berwarna biru. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 2 unit ponsel, bukti mutasi rekening bank, 2 sepeda anak yang dibeli dari hasil mencuri, ya Allah. Serta akun yang digunakan untuk berjudi secara online. Emang maling, emang penjahat aja. Emang dari awal harusnya langsung ditangkap aja, Pak. Biar nggak usah ada drama-drama demo-demo gitu. Ya. Ari menegaskan bahwa proses hukum terhadap S akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kenapa nggak dari awal? Lucu banget. Polres Indramayu tak ragu menindak S. Ada banyak data mengenai keterlibatannya dalam kasus pencurian. Ari mengungkapkan bahwa S melakukan aksi pencurian dalam rentang kurun waktu sejak November 2024 sampai April 2025. Oh. Misalnya 2024 mengambil 30 karung padi. Anjing. Itu mah bukan ngambil itu. Buset. 30 karung padi. 4 karung pupuk merek urea dan 4 karung pupuk merek Ponska. Dari gudang milik warga deh. Ya, gimana sih? Terus Honda CBR. Lah goblok. 2 April tersangka mencuri 1 unit Honda CBR dijual 1,5 juta. Hah? CBR 1,5 juta? Anjing, barunya aja 30 sekian juta. Ada gila-gilanya orang. Dia ketahuan saat mencongkel jendela untuk melakukan pencurian. Korban saat itu tidak membuat laporan polisi dengan pertimbangan S dan orang tuanya telah meminta maaf dan korban belum mengalami kerugian. Oh, karena itulah. Jadi kayak nggak ditang. Karena orang tuanya udah minta maaf dan korban belum mengalami kerugian, jadi korban yang di hari itu, di tanggal 7 April itu tidak membuat laporan. Nah, karena itu polisinya tidak melakukan penangkapan, dibikin wajib lapor aja. Masalah sebelumnya itu yang ketahuan. Emang sindikat, ayo banyak banget dia maling, bro. Ya, tangkap aja, Pak, tangkap. S dijerat dengan pasal 36 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ya udah. Ya udahlah, intinya gitu ya. Aneh banget ya. Ternyata bener berarti kecurigaan masyarakat. Keren masyarakat. Ya oke, kita ke perkara lain lagi. Nah, Cak Ji.
Wakil Wali Kota Surabaya. Mungkin lu beberapa kali ngelihat videonya beliau, yang emang salah satu orang yang punya sosial media cukup gede. Kalau gue ditanya kayak siapa pejabat di Indonesia yang punya sosial media paling gede, mungkin nomor 1 Kang Deddy Mulyadi, terus Cak Ji. Gue nggak tahu ada yang lain atau nggak, mungkin lu bisa sebutkan supaya kita bisa lihat. Tapi kayak di kasus ini, wah seru sekali bro, karena gue baru ini ngelihat ada pejabat dimaki-maki sama orang. Oke, jadi gini. Runutan perkaranya sendiri adalah, pertama, Cak Ji itu punya semacam program namanya Ruang Aspirasi. Ruang Aspirasi ini adalah tempat di mana orang-orang bisa mengadukan atau melaporkan apa yang terjadi. Kan warga Surabaya ngelapornya ya ke pejabat di Surabaya kan. Kemudian ada salah satu warga yang mengadu kalau dia ketika mau resign dari sebuah pekerjaan, ijazah aslinya ditahan oleh salah satu perusahaan, Sentosa Sil namanya. Kenapa akhirnya ngelapor ke Cak Ji? Karena kalimatnya sih udah pernah ngelapor ke Disnaker kota dan provinsi, tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, problem tuh. Udah ngelapor ke Disnaker tapi tidak ditindaklanjuti, cuma nanti-nanti belum ada kabar apa segala macem. Ngelapor ke Cak Ji, langsung ditelepon. Cak Ji-nya nelpon perusahaan, nelpon pakai WhatsApp, nggak direspon. Nggak diresponnya tuh bukan yang nggak diangkat ya, tapi di reject. Nah, padahal itu pakai nomor pribadi. Akhirnya sidaklah ke perusahaan yang dimaksud. Itu harus ijazahnya ditahan sama perusahaan. Ketika sidak, Cak Ji tidak diperbolehkan masuk. Oh, ini laporan aspirasinya tuh yang ini. Terus mencoba nelpon tapi di reject terus. Terus akhirnya disidak langsung tanggal 9 Maret. Tapi tidak diperbolehkan masuk. Ya, kok berani sekali Anda. Anda kan di wilayahnya Doski, kenapa Anda berani sekali? Akhirnya nyoba nelpon. Oh, ini nelpon suaminya dulu. Nelpon suaminya. Ini Pak siapa nih? Saya Wakil Wali Kota Surabaya. Bapak yang punya perusahaan apa? Iya, CV Sentosa Sil, Pak Andi. Sentosa Sil ya, Pak Andi ya? Ya, saya ini ke tempat perusahaan Bapak ini. Tolong dibukain dong, mau masuk ini. Orangnya kan ada nih di tempat ini. Orang yang lainnya. Bapak ini dijak ngomong, ada keperluan apa, tolong dibuka dulu toh, tamu. Loh ya, ini kan ada orangnya di dalam itu. Kok kayak nggak respect gitu ya? Loh kok aduh ya apa sih? Ada di Disnaker provinsi bareng sama perlakukan kayak begini. Oh, Disnakernya juga digituin. Wow, keren sekali pemilik perusahaan. Kan polisi Pak maunya Pak kalau masuk. Oh, kalau saya silakan lapor polisi ya silakan. Tolong dibukain loh. Ngomong ya di dalam loh ada orang. Dimatiin. Mati lagi. Wah, keren. Terus, nah ini problemnya tuh datang ketika ini nelpon istrinya dari Bapak Hendy tersebut. Waktu nelpon sangat menyolot. Bu. Halo. Halo ya. Ini Wakil Wali Kota, Bu. Iya. Iya. Halo. Urusannya apa, Pak? Tuh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga? Waduh, lu lihat ekspresi Mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya kaget banget tuh kayak. Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sampean yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, woi. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu itu. Kamu matiin. Waduh, keren. Gua nggak pernah denger yang kayak ginian ya. Mungkin pernah terjadi, tapi ini baru pertama kali gue denger dan wah gokil. The nerve yo, gokil. Cak Ji marah dong. Cak Ji marah, apalagi dibilang penipu. Bos.
Video ini pun rame di TikTok tuh kayak udah ditonton 30 juta kali. Dang. Oh ya? Masa sih? TikTok Cak Ji. Oh iya bener 34,6 juta. Keren. Tebak-tebakan kenapa? Karena ini gak masuk akal. Lu bikin usaha di sebuah tempat, pemimpinnya nanya, penipu gak? Waduh. Walah dalah. 1 minggu lalu videonya naik di TikTok, 34 juta kali dilihat dan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Apalagi setelah perkaranya rame, Cak Ji dilaporkan ke Polda atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang ITE. Ya Allah. Pejabat loh dilaporin polisi gara-gara telepon. Nah, saya tidak kenal kamu, penipu matamu. Gimana sih? Ya, seru banget tuh. Akhirnya, wah ngelihat perkara ini orang rame dong di TikTok, makin rame lagi. Kok bisa dilaporin? Saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Dalam hal ini, waktu saya membela anak yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan yang saya sidak kemarin. Yang melaporkan Jan Huadiana, Kota Surabaya. Lu ada di Surabaya, lu ada di kota Surabaya, men. Ini wakil wali kota lu, men. Tapi lu berani kayak gitu. Keren. Atas dugaan pencemaran nama baik dengan link. Oh, ada link YouTube-nya. Ada IG Reels-nya yang di ini, ada TikTok. Oh. Wow. Wah, dicari langsung, bro. Orangnya dicari, IG, Facebook, apa segala macam dicari. Ketemu video dia lagi joget-joget di PIK. Terus keluar juga video ini. Berita saya menangis, saya itu tidak benar. Saya ini orang jujur, saya tidak pernah memberikan sesuatu orang. Tapi harusnya operasi pemerintah itu lebih luas. Harusnya kan menyelidiki. Enggak, saya perusahaan itu. Suratnya nyampe enggak? Apa benar bukti-buktinya? Apa benar alamat perusahaannya? Kalau nggak benar kan ya nggak mungkin ditanggapi. Saya ini nggak mau menampilkan perusahaan saya, karena ini kan perusahaan keluarga. Yang saya bisa klarifikasi, gudang itu pinjam pakai. Dan itu bukan gudang saya, bukan perusahaan saya. Kalau sampean punya bukti, saya misalnya seperti yang dituduhkan, sampean itu bisa nuntut saya atau pengadilan industri. Yang saya pertanyakan, harusnya itu kalau kita diundang instansi, itu kan ada prosedurnya. Oh, iya. Harus ada prosedurnya apa segala macam. Iya. Intinya gua nggak tahu ini sebut klarifikasi atau enggak, tapi kayak dia bilang dia nggak salah kalau misalkan ada bukti laporin aja. Kalau mau masuk ke perusahaan gua pakai alur yang jelas gitu-gitu. Keren, mantap. Yang punya dunia keren. Ada. Lo tau gak setelah itu apa? Dan mereka ribut nih. Maksudnya ini ada kalimat kayak gini. Tiba-tiba kelanjutannya adalah ada sebuah video keluar. Videonya keluar 2 hari lalu. Permintaan maaf Diana dan proses update hukum. Jadi sepertinya Doski datang ke tempatnya wali kota, terus seperti ini ya, seperti lupa kejadian sebelumnya gitu. Kayak dia datang dengan senyum. Iya, monggo silakan. Duduk. Salaman. Ayo mari duduk. Iya. Duduk. Nanti. Oh, anu sini aja, Bu. Lanang padha lanang. Iya, lanang. Keliru kok. Iya dah. Dari rumah, Bu. Iya, Pak. Bapak dari rumah ya? Iya, Pak. Tinggalnya di mana, Pak? Basa-basi yang sangat canggung sekali. Gue kalau misalkan ya setelah telepon itu gue ketemu orang kayak anjing, gue pasti gue pelototin lu kayak maksud lu apa? Tapi ini kayak chill sekali gitu. Terus lu harus lihat ini, men. Oh, Prada kali Kendal. Iya. Oh, lagi jadi artis, Bu ya. Nih, dimulai. Saya, Pak. Ini saya pertama kali itu saya mohon maaf sama Pak Armuji. Kita ini salah paham. Bukan saya tuh nggak kenal orang
kedua di Surabaya. Saya tuh taunya Bapak itu kan kadang-kadang saya buka TikTok, kalau saya senggang. Saya sering lihat podcastnya. Lihat ya. Saya yang lihat. Terus saya bilang, ini loh, kok orang ini kok baik ya? Kok orang ini baik ya? Kemarin telepon penipu, baik ya. Depan orangnya langsung orang-orang ini baik ya. Hasil lucu banget. Orang-orang, saya tuh nggak kenal Pak. Kok nggak kenal tuh artinya itu? Berarti gak nyoblos aku ngilaan. Nyoblos ya? Enggak Pak, enggak. Dia nggak nyoblos Pak, dia panik Pak. Hasil lucu banget. Aku ngilaan. Nyoblos ya? Ibunya bingung. Nyoblos ya? Lah nyoblos. Guyon. Saya tuh kak, kita kapan ya? Ketemu Pak Armuji. Gak usah kan, saya ketemu malaikat lewat itu. Gitu loh Pak. Nggak, ini panjang, isinya hanya leaking es doang. Pokoknya videonya panjang 22 menit, cringe sekali. Gue bahkan nggak tahan ngelihatnya. Tapi intinya di klarifikasinya tuh mau bilang kalau mereka nggak tahu kalau misalkan itu bapak wakil wali kota. Dikiranya takutnya penipuan atau apa gitu. Ya kalimatnya kayak gitu. Yang padahal ya di surat laporannya kan tertulis nih, tuduhannya adalah video TikTok tersebut dan video YouTube tersebut. Kan ketahuan akunnya siapa. Coba komennya lihat ah. Komen-komennya isinya orang marah-marah doang ya. Nah, video ini intinya ibu-ibunya minta maaf, bla 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 gitu-gitu. Dan Cak Mujinya pun bilang kalau proses hukumnya akan tetap berlanjut. Maksudnya setelah video ini kan laporan mereka yang ke Polda itu dicabut. Tapi laporan orang-orang yang ijazahnya ditahan itu tetap berjalan. Nih, tanggal 17 April 2025, 30 karyawan melaporkan masalah perusahaan tersebut atas dugaan penahanan ijazah yang tidak dikembalikan setelah resign. Di mana tentu ada aturan yang berlaku. Aturannya tuh ada di Pergub Jawa Timur nomor 8 tahun 2016. Ancaman hukumannya pidana 6 bulan atau denda maksimal 60 juta. Pemkot menyatakan jika perusahaan terbukti melanggar, maka akan dicabut izinnya dan tidak boleh beroperasi lagi di Surabaya. Dan itu mungkin alasan kenapa mereka terlihat sangat chill sekali. Di video ini sangat meminta maaf. Karena kalau enggak perusahaan gue bisa dicabut. Aduh, gimana tanggung jawabnya gitu. Masa gara-gara ini bro? Gara-gara telepon doang perusahaan kita dicabut gitu. Ya, tetap berlanjut. Kasus hukum tetap jalan, tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi emang tempatnya bermasalah banget. Soalnya ada beberapa video gitu, ada part 2, ada part 3. Pabrik nahan ijazah ini kalau Jumatan potong gaji, astagfirullah, dipaksa lembur 3 hari di ruangan terkunci. Hah. Coba. Nih, isu utamanya adalah perkara penahanan ijazah ya. Karyawan diminta menyerahkan ijazah asli, minimal SMA atau SMK, atau uang 2 juta sebagai syarat kerja. Deng. Kalau resign sebelum 1,5 tahun, ijazah tidak dikembalikan dan uang 2 juta hangus. Nggak ada perjanjian resmi hitam di atas putih, hanya tanda terima. Lah. Kerja lembur brutal tanpa bayaran. Banyak yang kerja dari Sabtu sampai Senin non-stop. Bahkan tidur di kantor tanpa dikasih kunci, bawa makanan sendiri dan tidak diberi uang lembur. Waduh. Gaji dipotong kalau target kerja tidak tercapai. Romusa lu. Mana sih Mbak tadi? Romusa kah? Gaji harian cuma 75.000 sampai 80.000 plus insentif. 75.000 per minggu dan 300.000 per bulan jika masuk full. Banyak potongan absurd, termasuk denda karena supir nabrak, barang rusak, sampai waktu Jumatan yang dianggap kelebihan istirahat. Allahu Akbar. Banyak yang cuma terima 400.000 sampai 1,2 juta per bulan. Ini recap dari video ini aja ya. Ini sangat tidak masuk akal. Gimana mantan karyawan yang ngomong kayak gini kan berarti itu perusahaan bermasalah ya.
ada karyawan-karyanya ini kalau ngomong kasar lah, bentak-bentak. Aku nggak suka gitu, Pak. Kalau dia bentak balik juga, Pak. gitu. Dia lapor ke Cidiana. Dibentak sama siapa kamu? Ada di situ namanya semua Mama Lia sama Bokar. Dibentak gimana? Disebut tuh nama tuh. Enggak, masa kalau Jumatan dipotong 10.000 tuh kayak aneh banget ah. Pengakuan ini sudah divalidasi langsung oleh DPRD Surabaya. Para korban berharap pemilik perusahaan terketuk hatinya dan segera mengembalikan ijazah plus uang jaminan secara gratis. Sudah ada tekanan publik agar pihak berwenang usut dugaan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia. Aneh banget. Aneh banget ah. 20 menit. Jam istirahat 20 menit. Jam istirahat 20 menit. Jadi kalau istirahat 20 menit. Jadi di mana itu jam istirahat berapa? 20 menit. 20 menit. Jam istirahat 20 menit. Jam istirahat 20 menit. Jadi kalau kita Jumatan otomatis kan lebih dari itu, Pak. Iya jelas lah. Setengah jam. Uang 10.000 itu dianggap mengganti waktu yang lebih dari jam yang ditutup. Enggak masuk akal. Tutup aja, Pak. Tutup, Pak. Memang enggak masuk akal. Perusahaan macam Pak Romusa lu. Dendels saya kagak segitunya, Dendels buset. Enggak beres, enggak sehat banget perusahaan. Aneh banget. Apa mungkin itu cara mereka untuk tetap kaya ya? Gua enggak tahu, men. Nah, di video ini tuh mereka sangat cringe sekali untuk menjelaskan sesuatunya, awkward sekali kondisinya kayak. Ternyata di balik itu. Ayo arek Surabaya. Kakek-kakek kalian berjuang meneteskan darah di Hotel Yamato untuk melawan penjajah. Ini penjajah di depan mata. Kemana darah kalian? Wow. Laporan kepolisian masih lanjut. Cuman kabar terakhirnya adalah ada demo di mana ormas membentangkan banner bertuliskan Caar Muci Bapakku di pintu gudang Diana. Jadi kayak ditutup gitu loh. Demi bapak kita, perjuangan Madas sampai seperti ini. Jadi disidak memblokade PT Sentosa Sil karena efek arogansinya. Wah, rame bro, langsung bro. Gudang dan kantor CV Sentosa Sil disegel oleh Ariansi Madura Indonesia dan seluruh warga kota Surabaya. Oh, gila niat bro bikin banner. Buset. Tangkap dan penjarakan pemilik yang telah menghina wakil wali kota Surabaya. Gokil. Panjang banget, gokil. Apa ini, bro? Waduh. Ya begitulah ya kehidupan ya. Itu kalau misalkan you mess with the wrong person tuh gitu. Ya. Jangan aneh-aneh kelakuan makanya. Ya kita lihat aja kelanjutannya kayak apa ya. Gue nggak tahu akan ditutup atau apa. Tapi kan kalau misalkan terbukti melakukan penahanan ijazah, ya dicabut kan. Ya udah ditutup. Kelar. Oke. Kita akan tutup videonya dengan sebuah perkara yang lagi-lagi mencemarkan nama baik dokter dan membuat nama baik tenaga kesehatan tuh jadi rusak gara-gara ada oknum dokter Objin lebih tepatnya yang melakukan pelecehan kepada pasien yang periksa, di mana pasiennya adalah ibu hamil. Keramaiannya sendiri baru beberapa hari ke belakang dari 15 April, kejadian sendiri terjadi di Garut, Jawa Barat. Ada seorang dokter kandungan di Garut yang diduga melakukan terhadap pasien saat pemeriksaan. Dugaan ini terjadi saat pasien menjalani pemeriksaan kehamilan di sebuah fasilitas layanan kesehatan. Pasien merasa tidak nyaman karena tindakan dokter dianggap melewati batas profesional. Kabar ini naik, kalau gak salah pertama kali dari akun Instagram ini, PPDS Gram. Akun Instagram yang juga kemarin ikut meramaikan perkara dokter yang katanya ngambil darah terus kayak malah, ya itulah yang video terakhir pokoknya. Pelakunya sendiri itu berinisial MSF atau Muhammad Syafril Firdaus, lulusan program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Pajajar. Ya Allah, universitasnya sama. Lokasinya seperti yang tadi di Garut. Dan untuk CCTV-nya ini sebenarnya tuh, ini kalau gue nggak salah ya dari CNA
Menurut keterangan kepolisian, insiden dalam rekaman tersebut itu terjadi pada tanggal 20 Juni 2024. Tapi videonya baru naik sekarang. Modusnya adalah pelaku menawarkan pemeriksaan USG gratis dan personal kepada pasien, di mana kemudian mungkin dimanfaatkan sama dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal ini. Perkaranya juga sempat dinaikin sama Dokter Mirza, dokter yang sama yang juga kemarin menaikkan perkara kasus dokter sebelumnya itu. Dan kayaknya emang korban-korban tuh pasti butuh perpanjangan tangan gitu loh. Soalnya ada beberapa yang pasti takut untuk speak up, apalagi perkara lawannya dokter. Mungkin yang udah punya nama, mungkin yang punya kekayaan gitu-gitu. Jadi kayak butuh perantara seperti halnya Dokter Mirza ini. Lalu perkaranya rame, diomongin sama orang-orang pada marah. Terus dijelaskan lah, ada beberapa penjelasan datang dari komennya. Guys, buat yang nanya, kok nggak ada asisten bidan atau perawat? Ada kok, tapi beliau ada beribu alasan dan cara buat bikin asistennya tidak di tempat saat dirasa ada target. Kalau pasien biasa, asistennya selalu mendampingi. Dan buat yang nanya kenapa ada CCTV dalam ruangan, sebelumnya ada kecurigaan dari pihak klinik yang bersangkutan melakukan hal tercela. Pimpinan atau penanggung jawab klinik memasang CCTV untuk mendapatkan bukti. Setelah banyak yang speak up tapi nggak viral, makanya nggak pernah rekomendasiin ke pasien. Dokter dari klinik Karya Harsa, saya hampir aja jadi korban. Emang cara USG-nya nggak sopan, tangan beliau hampir meraba bagian tidak senonoh. Banyak korban termasuk saya yang dikirimi WhatsApp USG gratis katanya. Namun saya langsung melapor ke admin klinik, dikonfirmasi oleh admin bahwa di klinik tidak pernah melakukan USG gratis. Pihak admin langsung menelpon saya, ternyata banyak pasien yang dikirimi USG gratis. Mirisnya banyak juga pasien yang hadir. Menurut admin klinik, mereka langsung masukkan ke ruangan tanpa pendaftaran apapun ke admin klinik. Jadi, modusnya itu, lu tahu USG 4D nggak sih? Nih, USG 4D yang lu bisa ngelihat bayi lu. Dimana ini tuh memang harganya lebih mahal daripada yang USG biasa. Karena ya lu bisa ngelihat wajahnya langsung gitu, kelihatan gitu. Dan mungkin ini membuat korban-korbannya tergiur. Karena yang gue bilang tadi ini lebih mahal. Tapi ya tentu korbannya nggak tahu kalau di dalam ruangan tiba-tiba akan ketemu dokter cabul yang wah. Gue ngeliat videonya kesel banget bro. Coba lu bayangkan itu adalah orang terdekat lu bakal gimana? Injek-injek kayak batang lehernya, gila kali. Tahu bulat tiba-tiba karena orang lagi marah-marah, tahu bulat. Tolonglah bekerja secara profesional dan bermartabat. Ini semua bukti aku punya lengkap loh. Rekaman CCTV versi lengkap aku juga punya. Dan aku selalu kesal ngeliat yang begini-gini. Ini Dokter Mirza nanya, kok praktek nggak didampingi perawat bidan sih? Terus tangannya sampai masuk-masuk ke situ. Jika memang ada pemeriksaan di area bawah payudara, kan bisa minta pasiennya sendiri yang menaikkan, atau bisa minta ke perawat atau bidan. Dan durasi video tadi lama loh, jadi nggak bisa dikatakan ketidaksengajaan. Men, asal lo tahu ya, gue udah punya anak, jadi gue tahu bagaimana caranya USG bekerja. Harusnya, gue nggak tahu, kayaknya semacam SOP atau gimana. Tapi kayak kalau misalkan tangan kanannya yang megang, maksudnya megang alat USG-nya, tangan kirinya tuh harusnya di komputer untuk ngetik-ngetik, untuk nge-screenshot apa segala macem, karena dia ada alatnya gitu. Nggak boleh tangan ada di bagian. Kan gue ke periksa kandungan ya pasti ke dokter Objin kan. Dokter Objin ya kalau tidak sengaja menyentuh kulit perut bahkan, itu dia minta maaf karena emang harusnya begitu, tidak ada hak untuk lu kayak meraba. Goblok emang bocah aja. Kok bisa ya dia dapat sertifikasi ya? Apa ada pemeriksaan Objin yang kayak gini om? Nggak ada dok. USG transabdomen, tangan kanan di prop USG, tangan kiri di keyboard USG, betul. Kalaupun perlu menaikkan baju sampai setinggi dada, mintalah pasien untuk menaikkan sendiri atau asisten bidan yang membantu, jangan kita sendiri. Kampung halamanku di Garut dok, izin pernah dengar dari saudaraku ada temennya cerita juga dok kalau kenalannya lagi hamil besar, periksa ke dokter Objin itu. Nanya asinya udah keluar apa belum, katanya sampai coba dikeluarin dari payudara pasien. Udah rame dia di Garut dok, tapi entah kenapa masih ada prakteknya di klinik kecil. Astagfirullah, emang bocah mes. Dari awal udah aneh, mungkin karena saya sendiri yang nggak didampingi suami. Dia minta WA bla bla bla, ngajak jalan. Terus saya emang sendiri ditinggal suami. Dia terus ngirim, udah kamu cek ke klinik saya, nggak usah bayar, kliniknya dekat alun-alun. Aku tiap bulan sama ibu cek, tapi dimainin dan juga ditahan kayak di video itu pakai tangan, tetap aja tangan dari
emang dari lama bermasalah, dan mungkin karena banyak orang yang takut untuk speak up, jadinya problem. Kalau misalnya lo mau pertanyakan kenapa korbannya diam, itu bukan diam, itu takut. Ada sebuah kondisi yang namanya tonic immobility, lo harus belajar itu. Soalnya dikit tuh banyak banget yang kayak nyalain korban. Goblok lu ya. Masalahnya kan yang namanya orang hamil harusnya ada lakinya, harusnya ada suaminya. Masa dia berani begitu sama istri orang? Gila kali. Waktu meriksa saya juga gitu lama diraba. Mama juga lihat terus mau ngajak saya jalan. Masa ke pasien gitu? Apalagi ya dia punya istri gitu. Waktu saudara saya sama lagi hamil dimintain nomor ngajak jalan juga. Emang stres bocah. And so on. Banyak sekali yang membahas perkaranya sampai akhirnya rame, sampai akhirnya dia ditangkap polisi. Yang jadi problem adalah kalimat ini. Terpantau akun IG-nya menghilang beberapa menit setelah postingan pertamaku tentang kasusnya. Kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian sejak beberapa bulan lalu. Namun info dari pelapor bahwa belum ada tindak lanjutnya. Semoga setelah mulai viral malam ini, kasus ini segera bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian setempat. Kemudian dari pihak terkait seperti Kemenkes dan organisasi profesi bisa melakukan investigasi untuk memberikan sanksi. Ya benar, ditangkap sama pihak kepolisian, ada videonya. Dan gini men, problemnya gini. Dia kan ditangkap tanggal 15, terus ada konferensi pers tanggal 17 April. Tapi dari konferensi pers ini menyebalkan nih. Dari konferensi pers ini dijelaskan kalau penangkapannya karena kasus yang berbeda. Dalam konferensi pers yang digelar Polres Garut Kamis 17 April terungkap bahwa penetapan tersangka terhadap dokter kandungan Muhammad Syafril Firdaus bukan berdasarkan video yang viral. Sebaliknya, penetapan tersebut didasarkan pada laporan terpisah dari seorang korban berinisial AED 24 tahun yang mengaku mengalami di kamar kos milik MSF di Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. Kasusnya beda. Nih kasusnya ya, kasus yang ngebikin dia ditangkap. Korban menghubungi MSF melalui WhatsApp untuk konsultasi mengenai gangguan keputihan. MSF menjadwalkan pemeriksaan pada 22 Maret 2025 di klinik tempat praktek. Setelah pemeriksaan, FSF memberikan obat dan menyarankan vaksinasi senilai 6 juta yang dilakukan di rumah orang tua korban. Usai vaksinasi, MSF meminta diantar oleh korban ke tempat kosnya dengan alasan searah. Di sana, MSF mengajak korban masuk ke kamar dengan dalih pembayaran vaksin. Setelah masuk, MSF mengunci pintu, menarik tangan korban, dan mendorongnya ke kasur. Korban melawan dan berhasil melarikan diri setelah menendang MSF. Jadi, kasusnya definitely beda. Jadi kayak dia tuh punya banyak sekali kasus yang berhubungan sama otaknya yang cabul. Ada gila-gilanya gue lihat. Sejauh ini dalam kasus USG yang kemudian tangan dia kayak orang tolol itu, ada 2 korban yang sudah melapor, yang mana 2 korban itu bukanlah orang yang ada di dalam CCTV tersebut. Itu problemnya. Jadi ada 3 korban. Masalahnya tadi gue lupa ada di mana, tapi kayak Ara sempat ada dengar kalau korbannya tuh bisa sampai belasan bahkan. Karena banyak banget yang nge-mention Dr. Mirza tadi. Dan menceritakan korban-korbannya kayak apa, tindakan-tindakan dia kayak apa. Buset dah. Gini, gue harus ngasih tahu lu. Jadi kemarin kan gue nge-search namanya di Google. Namanya aja keluar putusan dari Mahkamah Agung. Ini adalah tentang gugatan cerai. Ketika lu baca putusan Mahkamah Agungnya, gak masuk akal nih, liatin. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat yang gugat mantan istrinya by the way, setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 2023. Ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Penyebabnya antara lain tergugat memiliki kelainan dengan sering melakukan kepada pasien dengan meraba-raba organ terlarang dari pasien wanita. Seperti yang tadi ada di CCTV. Bahwa tergugat pernah hampir melakukan percobaan kepada asisten rumah tangga di kediaman rumah tergugat. Gila, tentu saja. Bahwa tergugat telah melakukan rumah tangga kepada penggugat didasarkan pada laporan polisi
dengan surat tanda bla 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 di Bandung, Polda Jawa Barat. Bahwa puncak dari percecokan antara penggugat dan tergugat terjadi sejak tahun 2023, di mana penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Bahwa setiap hari penggugat berada dalam ketakutan dan intimidasi dari tergugat, bahkan tergugat kerap kali melakukan verbal dan merendahkan tergugat sebagai istri. Bahwa kelainan yang sering dilakukan oleh tergugat membuat perasaan jijik dari penggugat, serta merasa bahwa rumah tangga yang telah dibangun dan dibina sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan udah selesai. Makanya sempat ada postingan yang menceritakan. Jadi kan si dokter ini dicari tahu keluarganya siapa, istrinya siapa. Dan istrinya kan jadi kena, mantan istrinya jadi kena. Mantan istrinya itu ngomong kalau dirinya sudah tidak ada hubungan apapun dengan mantan suaminya. Berharap para korban langsung menghubungi yang bersangkutan dan tidak menyerang dirinya. Nggak ada hubungannya dia karena udah cerai. Dia ngebawa 2 anaknya bersama si mantan istri. Dan si laki-laki tadi ini, Allahu Akbar, emang brengsek aja. Ya, yang jadi ketakutan utama ya, kan banyak dokter kandungan, dokter obgyn yang cowok. Takutnya tuh dokter-dokter obgyn yang cowok ini jadi sepi peminat gitu. Yang padahal tidak semuanya kayak gitu. Nyilu banget. Kabar terakhirnya adalah Kementerian Kesehatan telah menangguhkan sementara surat tanda registrasi milik MSF. Universitas Padjadjaran menyatakan prihatin dan menyesalkan tindakan yang mencederai etika profesi kedokteran. Dan ya kayaknya dia nggak akan jadi dokter lagi deh habis ini, udah. Orang gila. Stres banget, bocah gak danta. Dan itu sepertinya menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sebuah video yang melelahkan sekali. Emosinya naik turun gitu. Kesel banget gue. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan kawan-kawan. Semoga semuanya sehat, aman, lancar, terkendali. Jaga kesehatan. Dan kalau misalkan ada sebuah kejadian-kejadian yang sekiranya mencurigakan, bisa langsung dihindari. Semoga lu bisa menghindari itu. Dan semoga kita tidak ketemu sama orang-orang stres macam ini. Cabut dulu gue. Lu bisa komen di bawah sekiranya apa pemikiran lu tentang perkara sendiri. Kita akan ketemu lagi di kesempatan. Love you so much. Nama gue Andri, sekian dan ini obeng Amerika. Ini palu Amerika. Dikutuk pala lu, dikencengin otak lu biar kendur ya, otaknya kendur. Gak jelas banget tuh bocah.